Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abian Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi dan memberikan tips agar terhindar dari terhapusnya Google Authenticator kita di akun, baik itu di akun media sosial ataupun di akun yang lainnya yang menggunakan Google Authenticator. Nah, pada dasarnya Google Authenticator ini digunakan untuk pengamanan ganda agar terhindar dari pencurian akun dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali pengguna Google Authenticator itu lupa atau bahkan terhapus, baik terhapus dengan sengaja ataupun tidak, atau juga dikarenakan HP-nya itu rusak, sehingga ketika masuk ke aplikasi atau ke akun kita kesulitan untuk memasukinya karena Google Authenticator kita terhapus atau hilang dan sebagainya. Nah, untuk menghindar hal seperti itu, maka saya akan memberikan tips agar terhindar dari terhapusnya Google Authenticator yang mengakibatkan kita tidak sulit untuk masuk ke akun kita. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk menginformasikan tips yang pertama, alangkah baiknya silakan subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, tips yang pertama adalah ketika kita di awal yang akan menyeting Google Authenticator di manapun aplikasi itu, baik itu di aplikasi media sosial ataupun di aplikasi seperti exchanger yang lainnya. Nah, saya kebetulan menggunakan contoh aplikasi atau webnya Becipindo. Nah, maka ketika kita awal ingin menyeting sebuah Google Authenticator dan dipasang pada aplikasi akun Becipindo ini, maka langkah awal adalah kita harus membackup salinan kunci yang ada di sini. Nah, backupnya dengan cara apa? Kita bisa mengcopy kunci ini lalu kita simpan di tempat aman, baik itu kita simpan di note ataupun di WA ataupun di mana saja yang kiranya sewaktu-waktu kita membutuhkan kunci GA ini kita bisa gunakan lagi. Nah, kenapa kita harus membackup atau menyimpan kunci ini? Karena ketika GA kita secara tidak sengaja terhapus atau handphone kita rusak dan harus membutuhkan reset, maka kita tidak perlu khawatir ketika kita akan mendownload aplikasi Google Authenticator kembali, maka tinggal masukkan kunci yang ada di sini. Nah, dengan catatan bahwa kunci yang ada di sini adalah kunci pertama kali yang dimasukkan atau disetting di Google Authenticator. Nah, kebetulan saya kan sudah men-setting kunci ini yang dimasukkan ke Google Authenticator. Nah, kunci yang ada di sini berbeda dengan kunci pertama kali saya men-setting Google Authenticator. Nah, maka ketika Google Authenticator saya kehapus dan sebagainya atau HP saya rusak, maka saya memasukkan kunci ini kembali, ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena setiap kali membuka atau ingin men-setting Google Authenticator, kunci ini akan secara berkala berubah setiap waktunya. Nah, maka jalan satu-satunya sebelum men-setting Google Authenticator untuk pertama kalinya, silahkan save atau simpan kode kunci ini di mana saja, baik itu di note, bahkan di email atau di WA dan sebagainya.
Dan yang penting simpan di tempat yang paling aman, karena dengan menyimpan kunci Google Authenticator pertama, jalan satu-satunya kita untuk masuk ke Google Authenticator apabila GA itu terhapus dan sebagainya. Nah, maka tips yang pertama adalah menyimpan salinan kunci pertama ketika sudah men-setting Google Authenticator. Nah, seperti itu. Itu yang tips pertama. Tips yang kedua adalah ketika kita lupa untuk menyimpan kunci pertama saat men-setting Google Authenticator, maka jalan kedua, jalan satu-satunya adalah kita mengekspor akun Google Authenticator kita ke handphone yang lain. Dengan cara mengekspor atau dengan cara menduplikasikan ke handphone yang lain, maka ketika di handphone yang satu ini terhapus, maka di handphone yang kedua tidak akan terhapus karena sudah di backup. Nah, maka tips yang kedua adalah caranya mengekspor akun Google Authenticator dengan tujuan menduplikasikan data yang ada di Google Authenticator ini ke handphone yang kedua, dengan tujuan bahwa ketika handphone yang pertama ini mendapatkan kesulitan atau mendapatkan kerusakan yang mengakibatkan terhapusnya akun, maka ada backup data kedua di handphone yang kedua ini. Nah, maka tips yang kedua adalah mengekspor atau membackup data yang ada di Google Authenticator ini ke handphone yang lainnya, supaya ketika handphone yang satu rusak, datanya aman di handphone yang kedua. Nah, caranya bagaimana? Silakan buka Google Authenticator ini. Nah, di sini mungkin akan terlihat gelap karena tidak bisa di screenshot. Nah, caranya adalah silakan dilihat pojok kanan atas, di situ ada titik 3. Nah, setelah titik 3 ini akan muncul menu seperti yang ada di halaman kaca ini. Maka di situ ada yang namanya transfer akun. Nah, di transfer akun ini maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Kalau kita ingin mengekspor data yang ada di handphone ini, maka klik ekspor akun. Nah, tapi kalau kita ingin mengimpor, artinya menerima data dari handphone yang lain, maka klik impor. Nah, seperti itu caranya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengekspor atau membackup data yang ada di Google Authenticator di handphone ini ke handphone yang lain, agar ketika handphone yang saya pegang ini rusak, backup datanya masih tersimpan aman di handphone yang satunya lagi. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Tentu siapkan handphone yang kedua. Di handphone yang kedua ini silakan download Google Authenticator-nya di Play Store. Nah, setelah di-download dan berhasil di-download, maka silakan buka. Nah, setelah buka maka akan tampil seperti ini dan klik Get Start. Nah, di Get Start ini nanti silakan import existing, artinya handphone ini akan mengimpor data yang ada di handphone satunya lagi. Setelah itu scan QR code. Nah, di handphone yang satunya lagi atau handphone yang memiliki data Authenticator, maka silakan klik. Nah, setelah itu klik tanda 3 di sebelah kanan atas, lalu transfer account. Nah, di transfer account silahkan gunakan export account. Masukkan next. Klik next. Setelah itu beralih ke handphone yang selanjutnya, lalu klik scan QR code. Nah, lalu izinkan, lalu scan. Setelah di scan,
maka secara otomatis data Google Authenticator yang ada pada handphone yang satunya lagi berpindah ke handphone yang kedua. Dengan cara begitulah data kita aman. Ketika handphone yang satu rusak, maka ada handphone yang satunya lagi. Nah, jadi data kita akan tetap aman, dan ketika kita masuk ke akun kita kode yang kita terima masih ada di handphone yang satunya lagi. Tapi dengan catatan, silahkan lihat kembali apakah kode yang berputar ini sama dengan handphone yang sebelumnya. Jika memang perputarannya sama, datanya sama, maka backup dari mengekspor data dari akun yang satu ke handphone yang lain sudah berhasil. Nah, itu kiranya tips yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk menghindari dari terhapusnya akun Google Authenticator kita, maka silakan yang pertama simpan kunci awal ketika men-setting Google Authenticator kita dengan menyimpannya, baik itu di note yang seperti ini, atau di Telegram, atau di WA, atau di email. Yang penting kunci pertama kali kita men-setting Google Authenticator kita aman. Yang kedua, silakan boleh melakukannya dengan mengekspor data yang ada di Google Authenticator kita ke handphone yang selanjutnya atau handphone yang kedua. Nah, saya kan misalnya tidak punya handphone dua, silakan pinjam handphone istri, handphone anak, handphone siapa saja. Yang penting data kita terbackup sehingga ketika handphone ini rusak, data kita masih ada di handphone yang lain. Dan kita akan tetap bisa masuk ke aplikasi atau akun kita. Apalagi kalau kita memiliki aset digital, sangat rugi sekali kalau kita tidak bisa masuk ke akun kita karena di situ terdapat aset kita. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya Google Authenticator kita benar-benar terhapus atau HP kita benar-benar rusak sehingga terhapusnya akun Google Authenticator? Maka jalan satu-satunya adalah hubungi developer aplikasi tersebut. Hubungi customer service atau supportnya developer aplikasi tersebut. Itulah jalan satu-satunya agar menghapus Google Authenticator pada aplikasi tersebut. Nah, itu saja tips yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.